Oke teman-teman, ini adalah mesin dari all new ya, Xenia yang sekarang ini dia front wheel drive atau FWD. Jadi mesinnya tidak membujur ke belakang lagi tapi ke samping ya. Ini mesin yang sama dengan yang sebelumnya, dia masih menggunakan mesin dengan kode 1NRVE DOHC 16 valve 4 silinder. Ini dengan tenaga kisaran 97,9 horsepower dan torsi itu 12,4 kgm ya, 12,4 kgm. Jadi sudah cukup ya, sudah sangat cukup sekali untuk membawa bobot mobil yang sekarang menjadi lebih besar juga ya dibandingkan dengan yang sebelumnya, lebih panjang, lebih besar, lebih lebar maksudnya. Untuk yang 1300 ini tapi lebih pendek ketimbang yang dulu, tapi untuk yang 1500 dia lebih tinggi 5 mm karena pemakaian profil ban yang lebih besar gitu, ring 16. Kalau yang ini menggunakan ring 15. Di sini kita bisa lihat dari mesinnya sendiri dia masih sama dengan yang sebelumnya, hanya tidak ke belakang lagi tapi ke samping karena dia sudah FWD. Kalau dulu kan RWD, ini masih FWD karena sudah menggunakan di NGA. Oke teman-teman, untuk first impression saya di kap mesinnya ini ya masih sangat banyak sekali kekurangan ya. Ini bisa kita lihat, ini di sini ada seperti ini. Nah ini belum dicat suara body tapi ya nggak masalah karena ini tipe X ya, tipe X yang 1300 cc. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat juga seperti kosong seperti itu. Mungkin Daihatsu nanti akan memperbaiki karena ini mobil pertama kali, jadi mungkin masih banyak improvement yang harus dilakukan gitu teman-teman. Nah ini banyak yang sini dia tidak dicat tapi di bagian dalam dicat gitu, jadi masih banyak sekali kekurangan yang seharusnya masih bisa di improvement juga karena ini kan memakai new DNGA ya, pakai platform DNGA dari Daihatsu ya, Daihatsu New Global Architecture. Seharusnya mobil ini menjadi lebih keren lagi, lebih apa ya, lebih bagus lah dibandingkan dengan versi sebelumnya gitu teman-teman. Ini first impression saya untuk di dalam kabin mesinnya seperti itu ya. Sedikit harus diimprovisasi, harus diimprovement lah dari Daihatsu gitu ya. Untuk di sebelah sini juga di cover ya, seperti dulu kan ada cover bertulisan VVTi gitu, jadi diberi cover lah dual VVTi gitu. Ini udah nggak ada covernya juga. Oke, itu aja untuk di bagian mesin teman-teman. Oke, kita lihat untuk di bagian lampu ya. Bagian lampu memang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dia menggunakan LED juga, tapi bentuknya seperti dual cluster seperti itu. Kalau yang ini dia menyipit seperti Terios ya. Sudah menggunakan LED multi reflektor juga. Sudah kita lihat juga di bagian bawah sini dia yang kosong ya, tidak ada fog lampnya karena ini tipe X. Untuk bagian grillnya ini dua baris seperti ini bagian grillnya. Nah seperti itu kita bisa lihat dia grillnya ini seperti apa ya, seperti centang begitu ya, tanda checklist begitu. Cuman sayang sekali banyak sekali ini nggak bolong ya, yang bolong cuma di bagian sini untuk klakson doang, di bagian sini ini untuk apa nih, jadi sedikit sekali lubangnya. Seharusnya bisa dibuat lebih banyak lubang supaya sirkulasinya lebih bagus. Hanya di bawah sini saja yang lubang yang untuk apa namanya AC ya sama radiator ini teman-teman. Nah ya seperti inilah bentuk baru, wajah baru dari sebuah Xenia terbaru ya, Xenia terbaru yang diluncurkan di akhir tahun 2021, diperuntukkan untuk tahun 2022. Jadi lebih keren lah untuk body, lebih besar juga untuk body gitu ya. Lalu di bagian sebelah sini untuk bannya, untuk peleknya juga modelnya keren. Dia model baru juga, dia warnanya sudah black gun, dan dulu dia menggunakan PCD 4x144 tapi sekarang dibuat seperti Sienta ya, itu memakai 5x100. Jadi PCD nya sudah 5x100, bisa mempermudahkan juga untuk
mencari pelek-pelek gitu ya, yang variasi gitu teman-teman. Nah ini untuk bannya dia memakai profil ban 185 65 R15. Ini dia R15 ya. Untuk tinggi dari Daihatsu Xenia yang sekarang ini itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya 5 mm gitu ya. Cuman karena ini yang dia memakai profil ban ring 15, jadi dia malah justru lebih rendah dibandingkan Xenia sebelumnya gitu. Oke, untuk Xenia sekarang ini seperti ini tingginya ya. Kalau dilihat dari samping ya, panjangnya juga benar-benar lebih panjang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Panjangnya kisaran 40 cm lebih panjang ya, 40 cm atau 400 mm lebih panjang dibandingkan Xenia sebelumnya. Lalu perbedaan lagi ya, kalau yang sebelumnya di bagian depan mungkin masih menggunakan suspensi yaitu McPherson with coil spring and stabilizer gitu ya. Kalau yang dulu belakangnya menggunakan Excelink, tapi sekarang dia menggunakan torsion beam, jadi lebih bantingannya mungkin akan lebih empuk dibandingkan yang lama ya, karena juga profil yang lama itu menggunakan rear wheel drive ya, sekarang kan sudah front wheel drive, jadi pasti bantingannya pun lebih smooth gitu dibandingkan dengan yang dulu gitu teman-teman. Oke, untuk di bagian belakang ini kita bisa lihat bagian belakang sekilas nih, kalian bisa lihat ya, sekilas itu mirip sekali dengan Terios ya, lampunya ya mirip dengan Terios, sekilas mirip dengan Terios baru, tapi sebenarnya nyalanya tidak gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat dia sudah LED juga, untuk lampu mundurnya juga sudah full LED. Jadi sudah, ini lampu sen ya teman-teman, jadi sudah full LED lampu mundur. Ini dual VVTi tipe X. Di bawah sini dia ada reflektor juga di sini, dan juga ada sensor parkir 2 titik ya, sensor parkir 2 titik 1 2, cukup oke juga untuk di bagian bawah, dan knalpotnya sudah ada muffler cutternya, jadi lebih keren. Di sini dia ada wiper, model wipernya yang sudah seperti ini ya, sudah satu garis seperti ini, tidak melengkung, tapi belum ada defogger ya, mungkin cukup lah ya, belum ada defogger. Dia juga tidak ada spoiler, tapi untuk yang sekarang ini dibuat menyerupai spoiler ya, dibuat seperti ala-ala kepunyaan R3 atau expander gitu. Jadi diberikan juga garnish seperti ini supaya terlihat kesannya seperti spoiler. Di atasnya juga sudah menggunakan shark fin antena ya, model baru lah. Coba kita lihat bagasinya ya. Untuk membuka bagasinya ini mekanikalnya dia sudah elektrik ya, tapi untuk pencetannya sudah elektrik juga, mekanikalnya juga sudah elektrik, jadi bukan tuas lagi, jadi udah cukup proper lah intinya. Nah ini untuk bagasinya, kita lihat bagasinya teman-teman ya. Dari sananya udah dapat cargonetnya di bagian sini. Ini bagasinya gimana ya, ya cukup lah ya, cukup juga karena dia rata. Di bawahnya memang ada partisi lagi untuk ya, untuk kalian naruh barang-barang kecil lah. Di sini juga ada toolkit, sebelah sini ada dongkrak, di sebelah dongkrak toolkit juga untuk barang-barang. Untuk spare tire-nya ada di sini ya, dibuka ya, dibuka di sini, lalu diputar, diturunin di bawah seperti sebelumnya juga. Nah ini dia spare tire-nya ya. Untuk bagasinya lumayan ya, lumayan cukup besar juga untuk mobil Xenia ini. Sekiranya ini kan lebih panjang dari yang sebelumnya ya. Nanti kita akan coba duduk di baris depan, tengah, dan belakang, bagaimana rasanya, berbeda atau tidak, kelegaannya pun bagaimana. Kita coba lihat bagian interiornya. Oke teman-teman, untuk di bagian interiornya ini kita bisa lihat sendiri. Di sini dia masih seperti ini aja. Spion sudah electric mirror ya, sudah electric mirror. Di sini juga sudah auto up and down untuk bagian pengemudi. Yang lainnya belum auto. Dia ada window lock juga, tapi belum ada power door lock. Power door locknya masih dari sini ya. Nah sebelah sini
Ini hard plastik semua ya, hard plastik. Di sebelah sini juga hard plastik. Untuk yang tipe X seperti ini ya. Saya belum lihat juga untuk yang tipe lain gitu teman-teman. Nah di sini ada 2 cup holder dan juga ada 1 door pocket kecil, ada speaker juga di sebelah sini, jadi sudah lumayan cukup oke. Di sebelah sini dia ada tweeter ya. Untuk di sebelah sini ini ada cup holdernya juga, cup holder. Lalu di sini ada 4 buah dummy tombol. Di bawah sini ini ada tempat penyimpanan kecil ya, tempat penyimpanan kecil. Di bawahnya ada untuk membuka tangki, bukan untuk membuka kap mesin ya, untuk membuka kap mesin. Nah seperti itu. Dan unit yang saya review ini first impression aja teman-teman ya, karena unitnya kuncinya tidak ada, jadi saya tidak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat di bagian yang speedometernya ya teman-teman. Jadi secara gambaran singkat speedometernya seperti ini, MID-nya saya tidak bisa lihat juga. Jadi speedometernya simple sekali seperti ini. Nah kalian bisa lihat tuh, di sebelah sini ada tachometer, sebelah sini ada speedometer sampai 220 km/jam. Di sini ada untuk jam, di sini ada untuk trip ya, macam-macam, tapi tidak bisa dilihat. Seperti ini. Untuk di bagian head unitnya juga dia sudah semi floating seperti itu ya, dibuat seperti float, seperti mengambang gitu teman-teman. Nah dibuat seperti mengambang seperti ini. Kalau dilihat dari gambarnya di sini dia ada voice command, ada radio, terus juga standar lah mungkin ya. Di sini juga seperti ini datar. AC-nya begini bentuknya. Lalu di bagian sini untuk konsol AC-nya sudah digital ya, sudah digital, kalian bisa lihat AC ini sudah digital. Nah sudah digital, namun dia belum auto climate, dia masih digital aja. Di bawah sini kosong, di dummy ini tempat kartu, ini ada tempat penyimpanan di dalamnya sini. Di sini ada power outlet, ini USB ya, USB 2,1 ampere langsung ya. Lalu di mana power outletnya? Nah seharusnya di sini power outletnya. Ini tidak ada power outlet. Coba kita cari power outletnya. Tidak ada teman-teman, tidak ada power outlet. Di mana ya? Oh di sini teman-teman, ternyata power outletnya di sini ya, di situ. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian sini ini ada airbag, sudah ada airbag juga, di pengemudi juga ada airbag juga, dia juga ada, berarti sudah ada 2 airbag. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, di bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup yang belum soft opening. Untuk seat beltnya dia modelnya seperti ini, modelnya fix ya, belum bisa di high adjuster. Di sininya model hand gripnya modelnya retract. Terus ada sun visor yang belum ada vanity mirrornya, masih kosongan sun visornya ya. Lalu di sebelah sini ini ada lampu baca ya, ada lampu baca juga, lampu baca. Lalu sebelah sini ini ada sun visor yang tidak, sebelah sini ada sun visor yang belum ada vanity mirrornya juga. Seperti itu aja. Oh ya, di sebelah sini part brake-nya mechanical. Kebetulan ini yang manual, jadi seperti ini. Enak ya sebenarnya, empuk juga sih. Cuman masih agak sedikit kasar untuk perpindahan giginya ya. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, kecil ya. Dan bisa dijadikan armrest juga buat naruh tangan. Oke, cukup lumayan ya perubahannya ini. Namun masih banyak sekali improvement yang harus dilakukan oleh Daihatsu. Kita coba masuk ke bagian baris kedua ya. Ini posisi mengemudi saya dengan tinggi saya 170 cm. Untuk setirnya, pengaturan setirnya mana ya? Ternyata modelnya fix teman-teman setirnya. Sebelah sini juga banyak dummy tombol. Nah, di bagian lampu kita lihat di sini hanya ada untuk lampu aja.
Oh, dia ternyata ada individual door warning juga tuh. Nah, ada individual door warning juga ya. Ya. Terus ini hanya lampu aja. Nah, sebelah sini kita lihat ini ada wiper ya. Untuk wiper belakang, dan wipernya juga belum ada sudah intermittent tapi belum bisa diatur interval waktunya gitu ya. Oke, itu aja. Kita coba ke bagian kedua. Ini setirnya gini ya, modelnya simple banget gitu yang tipe X ini. Kita masuk ke baris kedua. Nah, untuk masuk baris kedua sama aja, kita masuk aja. Nah, kita lihat teman-teman. R3 ya? Nah, ini dia bisa dimaju mundurkan ya. Ini yang paling mundur nih. Ini yang paling mundur. Ini yang paling maju. Nah, ini yang paling mundur, dia cukup lega ya. Kaki kita bisa masuk ke dalam. Udah lega juga. Terus di sini ada, walaupun sudah berubah menjadi front wheel drive, tapi masih ada sedikit tunnelingnya di sini ya. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Tidak ada side back pocket di sini, tapi di sini juga tidak ada side back pocket. Oke, ini cukup impresi juga duduk di sini. Kita lihat di bagian atas ini ada kisi AC yang bisa diatur. Ini bukan bukan air circulation seperti yang di Sigra ya, atau di Sigra, tapi ini AC beneran double blower. Ini ada 1, 2 dan 3 speed fan. Modelnya memang seperti ini. Dia bisa ditutup dan bisa dibuka. Nah, ini arah bukan bisa ditutup, ini arahnya, arah kanan dan kiri. Arah kanan dan kiri ini untuk atas bawahnya seperti itu ya. Begini ngeng gitu, kayak pesawat gitu. Sayap pesawat. Handle-nya modelnya retract ya. Di sebelah sini juga modelnya retract. Untuk joknya seperti ini teman-teman. Dia sudah headrestnya sudah bisa di adjustable, cuman seperti ini. Nah, nanti coba kita duduk di bagian belakangnya kayak mana ya. Untuk di bagian tengah nih simple aja seperti ini duduknya, masih cukup lega juga. Coba kita masuk ke baris bagian belakang, apakah ada perbedaan dengan Xenia yang sebelumnya teman-teman. Nah, untuk masuknya di sini kita pencet aja di bagian sini. Untuk masuknya tinggal pencet aja di bagian di sini ya teman-teman. Nah, dan dia one touch tumble ya. Udah cukup oke juga karena dia sudah one touch tumble. Tinggal ditekan itu langsung mengguling ke depan. Coba kita masuk aja. Nah, ini di bagian yang paling mundur tadi ya, bagian paling mundur ya. Bagian paling mundur nih beneran mentok sih, mentok, tapi kalau ditegakin dikit, nah ditegakin dikit masih mending ya, masih ada lah, masih enak gitu, masih bisa. Untuk tinggi saya yang 170 cm masih bisa kalau yang dia paling mundur. Tapi kalau dibagi dua, coba kita dibagi dua dulu ya, dibagi dua seperti ini ya. Nah, kalau dibagi dua ini lega, ini lumayan dan cukup nyaman juga, untuk di bagian kaki juga bisa masuk ke kolong tuh teman-teman. Nah, untuk kursinya juga sudah ada adjuster juga, terus bisa di reclining juga. Tapi ini mentok kayaknya, ini mentok sih. Ini paling mundur ya, ini paling mundurnya seperti ini ya. Cukup nyaman lah untuk duduk di Xenia ini, cukup nyaman. Di sebelah sini kita bisa lihat, di sini ada bisa buat cup holder ya, 2, bisa juga untuk cup holder 2. Yang lainnya nggak ada. Seat beltnya yang belakang modelnya begini masih kelihatan. Di bagian sini juga sudah ada tempat penyimpanan juga ya, bisa buat untuk cup holder juga.
Di sini ada tempat penyimpanan kecil juga. Power outlet sepertinya tidak ada di sini. Oke, sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Oke teman-teman, first impression saya seperti ini. Oke teman-teman, inilah dia Xenia baru ya teman-teman. Inilah Xenia baru yang memang baru di launching sekali pada bulan ini. Di Gias memang dia sudah diperkenalkan gitu ya, tapi sekarang sudah beredar dan sudah bisa dipesan di dealer Daihatsu manapun ya di kota kalian. Jadi menurut saya impresi dari sebuah mobil Daihatsu Xenia yang baru ini, dia memang banyak sekali perubahan ya, dan dari segi bentuk dan juga platformnya juga berubah gitu ya. Platformnya dia menggunakan platform terbaru dari Daihatsu ya, DNGA, Daihatsu New Global Architecture, dan juga membuat mobil ini jadi lebih futuristik, lebih gagah gitu ya, lebih keren juga bentuknya, bentuk depan, bentuk belakang, kanan kiri, apalagi untuk yang tipe R yang ESE atau untuk tipe yang ADS gitu ya, itu lebih keren sekali. Untuk yang ADS dia menggunakan full body kit dari ADS Astra Daihatsu ini ya. Sport gitu, jadi dia lebih sporty gitu ya. Untuk yang ADS atau yang ESE yang dia menggunakan fitur dari keamanan dari Daihatsu ya, seperti yang ada di Rocky di awal-awal, dia sudah meluncurkan sistem keamanan ESE itu ada di Daihatsu Rocky. Kalian bisa lihat di review saya di Daihatsu Rocky yang tipe ESE gitu ya teman-teman. Nah, untuk menurut saya Xenia ini cukup banyak sekali improvement, dan juga banyak sekali fitur-fitur, bukan banyak ya, dari bentuk body dan juga platform dan juga desain itu lebih gagah, lebih cantik dan lebih keren gitu ya. Tapi bagaimana kelanjutannya kita belum tahu gitu. Apakah masyarakat Indonesia senang Xenia berubah menjadi front wheel drive gitu ya? Mungkin menurut saya kalau untuk di kota yang tidak banyak pegunungan atau tanjakan-tanjakan terjal, mereka masih oke-oke saja gitu. Tapi untuk yang di daerah terutama, apalagi seperti di tempat saya ini di Lampung, banyak sekali jalanan terjal tinggi dan memerlukan sekali mobil dengan rear wheel drive gitu ya. Jadi mungkin masih kurang gitu peminatnya. Namun dengan adanya perubahan ini, jadi Xenia itu bisa mengikuti perkembangan gitu ya. Dia sudah menjadi lebih modern sekarang, tidak dibilang lagi tidak berubah-berubah selama belasan tahun seperti itu. Cukup oke dan cukup keren menurut saya perubahan dari Xenia ini. Namun masih banyak improvement yang harus dibuat oleh Daihatsu ya menurut saya, termasuk dari segi fitur dan dari segi finishing detailingnya yang harus dipikirkan. Menurut saya tidak masalah karena ini adalah mobil baru yang baru diluncurkan oleh Daihatsu. Pasti masih banyak sekali improvement yang harus dilakukan ke depannya, entah itu minor change gitu ya atau major change, tapi bentuk seperti ini sudah lebih baik dan lebih oke menurut saya. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa loncengnya ya, kalau saya ada video baru kalian bisa langsung lihat dan tonton langsung gitu ya. Terima kasih teman-teman ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.